Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Skero. Jadi pada malam ini memenuhi requestan dari teman-teman semua yang banyak banget minta sama saya agar dibuatkan pembahasan khusus tentang Khodam dan juga gimana sih cara ngedapetin Khodam dan lain sebagainya. Nah, berbicara masalah Khodam, sebenarnya saya juga ingin banyak menyampaikan sesuatu yang salah banget. Banyak banget kesalahan-kesalahan di masyarakat mengenai Khodam ini. Jadi pada malam ini, pada kesempatan ini, saya bakalan membuatkan sebuah pembahasan tentang Khodam ini ya teman-teman. Namun sebelum itu semua, saya juga mohon izin dulu nih kepada senior-senior kita, tokoh-tokoh supernatural, tokoh-tokoh agama, ya mungkin kalau ada penyampaian saya yang sedikit agak melenceng atau yang perlu ditambahkan, mohon diluruskan lah, karena di sini saya juga sama-sama belajar dan saya juga bukan bermaksud untuk menggurui, namun ini merupakan salah satu pengalaman-pengalaman saya yang udah saya lewati, udah saya alamin, dan ini bukan saya yang entah itu kopas di Google, belajar di Google terus disampaikan, enggak, ini memang pengalaman pribadi saya. Dan juga mungkin ada dari teman-teman semua yang beranggapan, wah bang, kok bawa-bawa agama sih? Ngapain sih bawa-bawa agama, jual-jual agama? Kalau ada teman-teman yang berpikiran seperti itu, dari sekarang kalian punya pilihan untuk tidak menonton, keluar, dan jangan menyaksikan. Ini bukan untuk kalian. Karena apa? Di sini saya bukan bermaksud seperti itu, namun melainkan membagi ilmu yang saya punya, yang saya ketahui, karena ya kita tahu sendiri, kita itu dianjurkan untuk membagi ilmu yang kita punya walaupun hanya satu yang kalian tahu. Nah, jadi seperti itu, karena saya sedikit banyaknya memahami tentang hal ini, saya udah ngalamin, saya udah lewatin, jadi saya ingin bagi pengalaman sekaligus pembelajaran untuk teman-teman semua ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh tentang Khodam, bagaimana kita ngedapetinnya, bagaimana kita mempergunakannya, dan lain sebagainya, saya ingin ngajak kalian dulu nih untuk menonton sebuah video yang dimana teman-teman yang lain juga penasaran, bang, abang punya Khodam gak sih? Khodam abang seperti apa? Nah, jadi ini ada sebuah video dari Gubuk Klinik ya teman-teman. Oke, tunggu saya kasih lihat. Oke, jadi ini teman-teman, ini ada sebuah video dari channel Gubuk Klinik ya. Nah, jadi dia ini membuatkan sebuah video untuk saya, yaitu semacam video, katanya sih video Khodam. Namun teman-teman, sebelumnya saya nggak kenal sama dia ini. Saya nggak kenal sama sekali, saya nggak pernah kontek-kontekan. Nah, jadi tiba-tiba ada video seperti ini, saya dikasih tahu sama keluarga. Nah, mengenai hal ini teman-teman ya, ya saya nggak masalah sih ya, nggak masalah. Nah, namun saya sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu nih kepada yang punya channel Gubuk Klinik nih. Saya ingin nyampain ya, semoga dia terima lah ya. Ini cuman saran aja buat dia, saran, diterima yang nggak masalah, nggak diterima juga nggak masalah. Jadi kayak gini, sebenarnya sedikit banyak apa yang udah kamu gambarin ini sebenarnya udah lumayan bener nih, udah lumayan bener walaupun nggak semuanya sebenarnya. Namun saya cuma minta sama kamu, kalau bisa, kamu kan nih punya bakat nih, diasah dong, diasah, dimanfaatin buat entah itu membantu orang lain, entah itu menolong orang lain tanpa imbalan tertentu. Dan kalau saya lihat kamu ini suka main tarot, suka ngeramal, suka jual barang-barang ya yang bisa dibilang ada penunggunya dan lain sebagainya, pasang mahar, pasang tarif. Kalau bisa sih ya, buat kamu nih yang punya Gubuk Klinik nih, udah stop, jangan lagi ya. Kamu tahu sendiri apa hukumnya peramal, dan orang datang ke peramal itu seperti apa, ngeramal orang itu hukumnya apa. Gak boleh ya, apalagi kamu jual-jual barang-barang yang memang ada penunggunya, ada khasiatnya, dan itu kamu pasang tarif tertentu. Jangan ya, bukan apa nih, ini buat kebaikan kamu sebenarnya. Siapa tahu besok-besok
channel kamu makin berkembang nih, bisa naik. Entah itu kamu melakukan sebuah video yang menghibur, berperan dalam sebuah video, ataupun misalnya memberi edukasi-edukasi pada masyarakat. Namun besok-besok nih, misalnya kalau udah memang naik nih, terus kamu masih tetap kayak gini, yang ada kamu nantinya besoknya dibilang orang dukun, dicela orang nantinya, karena kamu tahu pasti dukun-dukun sekarang banyak yang ngeberantas, udah dicela orang, udah di apa ya, ya kamu tahu sendirilah, nantinya besoknya kamu yang ada malahan dibilang macam-macam. Jadi udah kembangin YouTube kamu, kembangin bakat kamu, lakuin hal positif buat orang lain. Oke, mungkin kita langsung tonton videonya aja ya. Semoga pesan itu tadi bisa diterima nih sama Gubuk Klinik. Jadi di sini dia bikinin saya video yang dimana dia ngelukisin kodam saya nih. Udah lumayan benar sebenarnya, banyak yang benar. Namun yang dia gambar nggak semua ternyata. Oke, kita lihat di sini. Bisa dibesarin nggak sih? Oke, ini layar penuh. Nah, jadi di sini dia benar-benar menggambar nih. Dan sekali lagi ya, di sini saya nggak kenal sama dia, ataupun misalnya saya kerjasama kayak gitu, nggak ada, demi Allah nggak ada. Saya belum kenal sama dia nih. Nah, dia ngelukisin seseorang. Oke, jadi di sini sepertinya dia melukis seseorang yang menggunakan imamah ya, menggunakan sorban seperti itu. Dia berjenggot. Nih, padahal dia ini punya potensi banget ya, teman-teman ya. Selain juga dia peka, dia juga pintar melukis sebenarnya. Jadi mesti dikembangin. Nah tuh, sebenarnya tangannya itu cekatan banget kalau kita lihat. Andai sih ya dia ini dekat sama tempat tinggal saya ya, sebenarnya pasti saya latih sih. Dan pasti saya jadiin kru, karena sebenarnya di konten saya pengen juga ada seperti ini. Saya kirim energi buat dia, dia bisa lihat gambarannya. Nah, jadi dia ngelukisin tuh. Kalau yang saya tangkap dari dia ini sih, sebenarnya dia ini nggak bisa ngelihat, belum bisa melihat secara penuh, tapi dia ini orangnya peka. Jadi dia misal lihat foto orang nih, dia bakalan dapat sebuah energi. Jadi energinya itu bakalan dikirim ke alam bawah sadarnya, dan di situ dia lihat sebuah gambaran, misalnya sesosok seperti ini nih. Dia orangnya peka, bisa menangkap energi. Nah, dan itu semua teman-teman sebenarnya bukan ilusi yang kita bikin-bikin, bukan hayalan yang kita bikin. Itu memang sebuah energi yang memang menghasilkan sebuah gambaran di batin kita. Jadi nggak semua orang lihat pakai mata sebenarnya. Seperti itu mekanisme kerja orang yang melihat pakai batin. Dia gambarannya, sosok-sosoknya itu muncul di pikiran kita, di batin kita timbul. Itu timbul sendiri tanpa kita bayangin. Kita fokus merasakan energinya itu, nanti bakal muncul sendiri seperti visual gambaran. Nah, kayaknya di bawahnya ini. Oke, mungkin ini saya jelasin dulu kali ya, sosok ulama ini atau sosok jin yang menyerupai ulama ini ya teman-teman.
Jadi sebenarnya mengenai jin-jin muslim, sebenarnya banyak banget yang udah saya masukin Islam, teman-teman ya. Kalau memang teman-teman nggak percaya nih, atau misalnya ada teman-teman yang biasa mediumisasi, mengerti menarik energi, kalian coba deh. Ini saya nggak ngomong asal-asalan nih, coba diuji kalau mau ya. Saya punya kenalan jin, nama dia Ahmad. Ingat, nama dia Ahmad, dari Kalimantan Utara, dari Malinau, Kalimantan Utara. Kalau memang kalian memang nggak percaya nih, wah paling abang ngada-ngada doang, coba deh mediumisasi, panggil tuh jin yang namanya Ahmad tadi, tanya deh, kalian pasti tahu. Nih sekarang dia ada nih sekitar saya nih, saya ngerasa energinya ada di sekitar saya dia nih. Nah jadi coba aja kalau mau, kalian bisa tuh berkomunikasi sama jin muslim tersebut, tapi jangan niatan yang macam-macam, karena dia jin muslim. Dia paling datang assalamualaikum, kepentingan kamu apa, paling kalau kamu ini paling dia minta suruh doa sama Tuhan, terus dia udah keluar kayak gitu aja. Dia nggak bisa banyak ngomong, apalagi mau minta macam-macam, karena dia udah jin muslim seperti itu. Cuman kalau memang cuman mau membuktikan nih, tanya aja, tanya tentang saya bagaimana. Nah itu dia udah jin muslim tuh. Nah jadi ini ada beberapa yang dia gambarin. Oh iya, tadi saya belum ceritain ya, jin ini, jin muslim yang pakai imamah ini. Jadi ceritanya kayak gini nih teman-teman, kenapa saya bisa kenal sama dia ini. Saya itu punya hobi di hutan sebenarnya, punya hobi di hutan. Saya punya hobi camping. Nah jadi biasanya nih kalau ya ada rezeki lebih, saya titipkan uang sama orang rumah nih, saya mau pergi misalnya 1 minggu atau 1 bulan. Nah jadi pada waktu itu kemarin saya pernah pergi ke sebuah hutan. Lalu di sana saya ingin saya ingin vakum lah dari dunia. Saya ingin meninggalkan kemewahan dunia. Saya tinggal di hutan selama mungkin kemarin itu 1 minggu kali ya. 1 minggu di sana saya full mendekatkan diri sama Tuhan di sana. Saya di sana ya kalian tahu lah, ibadah. Saya melakukan zikir-zikir di sana. Namun zikirnya nggak yang aneh-aneh ya, yang bukan yang pakai yang target sekian-sekian, enggak. Saya cuman fokus ibadah di sana, fokus mengingat dosa saya fokus salawat. Intinya di sana saya fokus salawat doang. Saya fokus salawat, saya mau minta syafaat, saya minta ridho di sana. Nah pada waktu itu, pada saya selama 1 minggu saya bertafakur di sana, saya halwat di sana, fokus salawat pokoknya di sana, meminta syafaat-syafaat dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita, itulah syafaat dari salawat. Nah dan tiba-tiba pada waktu saya lupa malam keberapa itu ya, ada sosok jin datang pada saya. Kata dia Raja Jin Angin. Kamu mau minta apa sama saya? Panggil nama saya, kata dia. Nama Jin Angin. Dia katanya Jin Angin, Raja Jin Angin, kata dia. Nah lalu kata saya nggak minta banyak, saya nggak butuh minta sama makhluk, saya cuman kamu minta, kamu punya agama, kata dia. Saya belum punya agama. Lalu di situ saya ajak dia tanpa paksaan, kata saya, kamu mau nggak saya ajak ke agama saya? Kata dia, saya sangat mau, saya sangat ingin, karena udah beberapa hari di sini saya memperhatikan kamu, udah saya merasa tenang. Nah lalu di situ saya ajak dia nih syahadat. Setelah itu dia istighfar, baca 2 kalimat syahadat, dia masuk Islam. Setelah itu hilang. Nah gak pernah ngubungin saya, tapi saya tahu dia ngikutin saya. Dia selalu ngikutin saya, dan kadang-kadang kalau saya itu bantu-bantu orang nih, misalnya ada orang minta bantu diobatin atau apa, dia ikut terus nih. Kalau
jinnya itu usil, jin-jin yang mengganggu orang nih, beringas atau apa, dia yang ngadepin tanpa saya minta. Tanpa saya minta ya, ini ya bukan saya, wahai jin, tolong saya, bantu saya. Enggak ada. Tanpa saya minta, dia langsung tebas tuh jin-jin yang memang mengganggu. Nah, jadi itu cerita nih, jin yang satu ini nih, jin yang sosok seperti ulama ini nih, dia udah muslim, dan dia nggak pernah mengganggu kehidupan saya sama sekali. Entah itu merasuki keluarga dan sebagainya, enggak. Kecuali paling dia biasanya kalau pengen menyampaikan sesuatu atau apa, saya dikasih alamat lewat mimpi. Biasanya dia menghubungi saya itu lewat mimpi. Lalu yang kedua, di sini, aduh ini udah habis ya. Kita ulang dulu sedikit. Kita ulang, ada sosok yang kedua nih, yang dia gambarin. Mungkin dari sini kali ya. Nah, sosok yang kedua ini, yang ini nih. Yang ini ya teman-teman. Saya besarin dikit. Aduh, kecil sih. Nah, yang ini teman-teman, yang dia gambarin ini perawakannya seperti orang menggunakan baju adat Banjar ya teman-teman. Nah, jadi orang ini sebenarnya dari kerajaan atau keturunan saya. Sampai sejauh ini orang-orang kerajaan ini nggak mau memberi saya nama, nggak mau dia. Dia punya panggilan khusus untuk saya panggil sebenarnya. Nah, jadi ini dia asalnya dari Candi Agung. Dan ganggu dulu. Dia ganggu saya, ada yang mau ikut-ikut nih. Nah, jadi dia ini asalnya dari Candi Agung sebenarnya, Candi Agung Amuntai, kerajaan Candi Agung. Nah, lalu kerajaan itu katanya beberapa lama kemudian pecah jadi kerajaan-kerajaan lain. Jadi dia ini dari kerajaan Candi Agung terus ke kerajaan Daha. Kerajaan Daha, ya mungkin kalau orang Banjar pasti tahu kerajaan Daha di mana. Nah, jadi dia ini biasa saya panggil Tumenggung. Tumenggung ya teman-teman. Dia ini sosok, sebenarnya sosok waktu dia netral. Sebenarnya dia bisa berubah wujud. Wujudnya itu sebenarnya yang aslinya itu dia besar. Badannya besar, kalau kayak di film itu kayak Hulk. Tahu kan kalian, badannya besar, hijau. Tapi yang ini nggak hijau dia. Pokoknya badannya besar banget, kekar banget. Rambutnya panjang, badannya kayak apa ya? Kalau kayak orang dulu tuh kayak sedikit berbulu gitu loh. Kayak agak berbulu. Yang namanya orang zaman dulu kan. Badannya besar banget, kayak Hulk gitu loh. Perbandingan antara manusia dan Hulk itu kan beda tuh, besar banget badannya. Rambutnya panjang. Dan dia ini sebenarnya, kita stop dulu ya. Orang ini sebenarnya petapa. Dia ini seorang petapa sebenarnya. Nah, jadi biasanya dia ini suka banget kalau saya meditasi, dia bakalan ngebantu saya. Tapi dalam artian dia memang merasuki, tapi cuman merasuki setengah. Dia cuman menggerakkan fisik saya, tapi nggak mengambil alih pikiran. Jadi kadang kalau saya meditasi, tangan saya itu bergerak sendiri gitu loh, kayak orang kayak latihan energi. Nah, jadi itu sering banget, dan ternyata dia ini suka banget ngajarin saya kayak energi gitu loh. Jadi biasanya dia ngumpulin energi, kata dia ngumpulin energi alam untuk sesuatu saat dipakai buat pertarungan dan sebagainya. Jadi dia sering banget nih. Jadi kalau saya bicara masalah berguru khusus itu, saya nggak punya guru energi. Tapi yang banyak banget ngajarin saya itu adalah ini, sosok ini dari keturunan saya. Dia sering banget ngajarin saya energi alam ini. Biasanya gerakannya itu rada-rada aneh sih ya. Gimana ya, saya lupa juga. Biasanya kayak gini. Lupa juga sih ya. Cuman keseringan kayak gitu. Tangan saya diangkat dia seperti ini. Terus kayak gini, seperti apa ya. Pokoknya seperti itulah.
Mungkin gak usah saya contohin kali ya, takut diikuti nantinya. Pokoknya saya diajarin dia seperti itu, biasanya digerakin tangan saya seperti itu. Dan kadang-kadang kalau saya sakit, biasanya saya gerak kayak gitu, saya meditasi, seperti biasanya digerakin kayak gitu, sakit saya hilang. Sakit saya bakalan hilang, panas badan hilang, biasanya kayak gitu. Atau abis pertarungan biasanya energi negatif itu bakalan langsung hilang, badan saya langsung fit lagi. Nah jadi ini yang ngajarin Tumenggung, dan dia ini sering banget kalau saya misalnya berhadapan sama orang yang kerasukan nih, orang yang kerasukan ini beringas mau bertarung nih, udah megang senjata gaib dan lain sebagainya, entah itu orangnya setengah sadar mau mukul saya dalam keadaan kerasukan, itu sering Tumenggung ini gerakin badan saya. Jadi biasanya tiba-tiba badan saya digerakin, entah kayak gini. Itu sering banget biasanya dia kayak gerakin, tapi kayak megangin pentungan saya megangin pentungan besar, langsung dipukul. Itu orang langsung, yang kerasukan itu langsung sadar sendiri. Langsung hilang, langsung jinnya itu langsung kelempar jauh kena pukul itu. Nah ini Tumenggung ini nih sering banget juga ikut campur. Walaupun tanpa saya minta nih. Oke, lanjut. Nah, di sini ada sosok yang ketiga, dia gambar sesosok kayak kera ya. Sebenarnya ini bukan kera, tapi kalau orang Kalimantan menyebutnya ini bangkuy. Bangkuy ya. Kalau di daerah lain mungkin sebutannya apa ya? Beruk. Nah, kalian tahu beruk kan? Nah, jadi ini nih. Ini sosoknya jadi bukan monyet. Dia perbandingan antara monyet itu lebih besar badannya. Sebenarnya ini baru-baru aja ngikut sama saya, karena sebenarnya ini kepunyaannya kakak saya, kepunyaan kakak saya yang ada di Banjarmasin. Jadi mungkin yang kenal sama keluarga saya, yang kenal sama kakak saya banyak banget nih pasti yang kenal di daerah Banjarmasin. Jadi kakak saya ini dia nggak buka perguruan sih, tapi ada beberapa orang sebenarnya yang diajarin silat gaib. Nah jadi ini nih. Jadi sosoknya ini, dia sebenarnya jago banget masalah bela diri. Dia tahu kungfu, dia tahu kuntau, atau biasanya orang sebut silat. Silat dia tahu. Biasanya sih ya, kemarin-kemarin kita pernah ngecoba, kemarin kata kakak, saya titip nih energinya sama kamu. Kalau kamu mau gunain misalnya kungfu, kamu ingat aja kungfu, nanti dia gerak sendiri badan kamu. Atau kalau kamu misalnya pengen silat, kamu bayangin aja silat. Nah di situ kita latihan, ternyata emang bener. Saya minta kungfu, memang kayak kungfu loncat-loncat di udara gitu loh. Saya minta silat, memang bisa silat, tapi dalam artian badan kita digerakin di situ, digerakin ya sama dia ini. Nah jadi setelah itu ternyata dia ini ngikut sama saya. Banyak yang ngelihat dia yang ini ngikut sama saya. Nah jadi setelah itu yang si bangkuy ini biasanya juga kita gunain nih buat pertarungan. Misalnya ada jin yang masih gaib nih mau nyerang, dia ini udah mukul dulu, langsung berkelahi duluan, dia langsung nyerang duluan. Atau biasanya dia ini sering banget, misalnya kita jalan ke suatu tempat nih, lalu misalnya katanya di gunung itu ada kerajaan jin. Biasanya yang paling sering kita suruh buat ngecek ke atas gunung atau itu ke dalam hutan nih, si bangkuy ini atau si jin kera ini, karena dia selain cekatan, larinya kencang, dia juga jago bela diri. Di dunianya sendiri dia juga jago bela diri, jadi dia nggak ada rasa takutnya sama sekali, entah itu menyusup ke kerajaan goib, ke kerajaan bangsa jin, dia nggak ada takut sama sekali. Nah jadi ini sering banget digunain. Dia patuh banget sama tuannya, bahkan dia setia banget sama tuannya. Bahkan sering banget kakak saya biasanya kalau mediumisasi ini kena serang sama bangsa jin yang mungkin penghuni gunung apa. Kalau udah selesai mediumisasi,
dia sama pasukannya bakalan datang, dia bakalan nyerang balik. Karena dia nggak terima tuannya entah itu diserang atau apa. Dia bakalan nyerang balik nih, bakalan datang lagi ngumpul. Diserang tuh gunung. Nah, jadi ini nih sifatnya ini. Memang dia sifatnya beringas, sifatnya suka berkelahi. Tapi dari secara mempengaruhi alam kita itu nggak ada. Nggak, entah itu merasuki kita, entah itu yang membuat kita emosian, nggak ada. Jadi dia cuman sekedar mungkin mengikuti kita tanpa mencampuri urusan kehidupan kita gitu loh. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini udah ada 3 ya, sudah ada 3 sosok yang dia gambarin, dan semua ini benar teman-teman ya. Ada Raja Jin Angin, di sini ada dari Oke teman-teman, sorry banget tadi kehenti videonya ya, karena baterainya lupa saya ganti. Oke, jadi kita lanjut ya di sini ya. Nah, jadi mungkin kita ulang sedikit. Nah, jadi di sini udah ada 3 sosok ya teman-teman. Di sini ada Raja Jin Angin yang tadi ngikut ketika saya melakukan zikir. Nah, ini juga si Tumenggung tadi, dan juga ada si Bangkoi tadi atau siluman kera. Sebenarnya kalau dari kerajaan banyak banget yang ikut saya. Banyak banget, dan ini salah satu yang dia gambarkan. Nah, jadi ada satu lagi nih yang dia gambarin nih. Nah, jadi sebenarnya dia ini udah benar. Nangkap energi ini udah benar. Memang ada sosok-sosok ini yang ikut saya nih. Dan juga tadi itu, kalau ada teman-teman yang paham mediumisasi, mungkin saya tunggu kali ya video dari teman-teman ya. Nah, nanti kalian coba deh cari bangsa jin yang namanya Ahmad. Kalian bisa tanya-tanya, Ahmad dari Kalimantan Utara, dari Malinau. Kalian tarik deh dia, atau kalian undang deh dia buat sedikit banyaknya bertanya tentang saya, bagaimana dulu saya memasukkan mereka ke Islam dan lain sebagainya. Kalian tanya deh, dan mungkin sekalian bisa juga tanya ada siapa aja yang ikut saya. Nah, mungkin di situ kalian bisa tahu tuh. Mungkin saya tunggu kali ya videonya dari teman-teman ya, karena banyak banget nih teman-teman yang paham mediumisasi dan lain sebagainya. Oke, jadi ini ada sosok yang keempat ya, yang dia gambarin. Ini sebenarnya bukan jin golongan ulah, bukan. Jadi ini lebih jin ke golongan kayak naga sebenarnya ya. Kalau dibilang ular, dia bukan ular, tapi kayak naga. Nah, jadi gimana sih ceritanya saya kenal sama sosok ini? Jadi ini sebenarnya masih sedikit, masih ada sangkut paut sama keturunan dari kerajaan, tapi jauh banget silsilah keluarga itu. Nah, jadi saya kenal dia ini udah lama banget waktu saya kecil. Jadi pada waktu saya kecil dulu, saya sering ke rumah tante saya, dititip ke rumah tante saya, dan di situ saya sering banget di dapur itu ada jendela. Nah, jadi di jendela itu saya bisa lihat di bawah kolong rumah. Sebenarnya bagi orang-orang yang tahu di daerah saya, yaitu di Sungai Malang. Kenapa disebut nama kampungnya itu Sungai Malang? Jadi Sungai Malang itu sebenarnya dulu ada sungai. Di tempat saya ini dulu ada sungai. Namun sungainya itu nggak tahu kenapa sungainya mati. Mati sungainya, kayak airnya mendangkal. Jadi disitulah disebut Sungai Malang. Sungainya itu mati, Malang. Nah, setelah itu teman-teman, nah jadi sebenarnya di bawah rumah saya ini, persis di bawah rumah saya ini, sampai lurus ke sana, di bawah pemukiman penduduk ini, sebenarnya ada sungai mengalir.
itu bekas sungainya dulu yang disebut orang Sungai Malang itu, yang disebut orang Sungai Mati itu. Nah, jadi di sungai ini sebenarnya dulu tempat makhluk gaib lewat, tempat bangsa jin air lewat dulu dari antara sungai ke kerajaan candi. Ini sebenarnya jalan tol dulu, jalan tol bangsa jin air, bangsa jin dari pengikut-pengikutnya Putri Junjung Buih. Putri Junjung Buih itu kan bangsa jin air. Nah, jadi itu salah satu bangsa-bangsanya sebenarnya, dan ini salah satu tempat lewatnya, salah satu jalurnya menuju Sungai Besar. Nah, jadi di situ waktu kecil itu dulu saya sering banget di jendela keluar kepala tuh saya lihat nih air, genangan air, saya sering lihat kayak ular, tapi bukan ular, besar banget lewat. Mungkin besarnya itu kalau saya gambarkan ya, kalau dia ngelilit itu besarnya kayak rumah. Jadi dia itu besar banget, nggak kayak besar kayak drum, nggak, lebih besar lagi. Kalau dia ngelilit itu kayak rumah besarnya, pokoknya kayak perawakan naga lah dia itu. Jadi sering banget lewat, bolak-balik. Dan sebenarnya kalau yang saya lihat dia lukisin ini seperti hitam-hitam ya, sebenarnya yang ikut saya bukan hitam, dia itu warnanya putih, dan itu seorang putri. Kalau dibilang raja bukan, tapi dia perempuan, putri lah istilahnya kan, dia putri. Dia bangsa siluman naga putih. Jadi dia ini sebenarnya punya kemampuan, namun saya nggak pernah minta-minta sama dia atau secara langsung itu minta bantuan dan sebagainya. Tapi saya tahu dia ini sebenarnya punya kemampuan, yaitu mengobati orang lain. Dia punya energi untuk pengobatan sebenarnya, siluman naga putih ini. Nah, jadi apa ya? Jadi seperti itulah. Pokoknya dia ini dari golongan jin juga sebenarnya. Semua sebenarnya dari golongan jin. Namun si siluman naga ini dia punya kemampuan sebenarnya buat nyembuhin orang. Ya sama seperti manusia, teman-teman. Ada kemampuan-kemampuan tersendiri. Ada yang kemampuan bertarung, ada yang kemampuan masalah energi, ada yang kemampuan masalah pengobatan. Sama seperti kita bangsa jin itu, ada yang punya kemampuan menyembuhkan, menarik energi negatif, seperti itu. Nah, mungkin itu sedikit banyak yang dia gambarkan nih. Siapa tadi yang punya channel Gubuk Misteri tadi? Ya, terima kasih banyak lah ya, udah bikinin saya video walaupun tanpa saya minta. Ya, semoga yang punya channel Gubuk Klinik makin maju terus, makin berkembang. Apa yang saya sampaikan tadi bisa diterima. Oke, ini udah cukup lumayan lama ya, 30 menit. Mungkin kita bikin 2 episode kali ya tentang pembahasan tentang kodam ini. Oke teman-teman, jadi itu tadi video tentang kodam-kodam saya. Dan ini durasinya udah deket 30 menit ya, udah lama, cukup lama banget. Mungkin episode tentang kodam ini bakalan saya bagi 2 nantinya ya, menjadi 2 episode. Dan sebelumnya sekali lagi, semoga pesan-pesan saya tadi kepada Gubuk Klinik bisa diterima ya, semoga agar lebih baik lagi. Dan saya doain semoga channelnya makin berkembang lagi, makin bisa naik lagi. Dan di balik itu tadi semua, teman-teman, saya buat video ini bukan bermaksud untuk menyombongkan diri, bukan bermaksud untuk membanggakan diri, karena sedikit banyaknya jujur saya nggak punya kebanggaan sama sekali memiliki entah itu bisa dibilang teman-teman dari golongan bangsa jin ini tadi, atau pendamping-pendamping dari ini tadi. Saya nggak punya kebanggaan sama sekali, saya nggak punya kesombongan sama sekali, karena bagaimanapun mereka juga makhluk-makhluknya Allah, makhluk-makhluk ciptaan. Dan secara pribadi saya nggak pernah meminta bantuan atau meminta pertolongan kepada mereka. Itu pun kalau mereka membantu saya, itu atas dasar pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, bukan dari mereka. Kekuatan, segala daya, segala upaya kita tahu sendiri dari Allah Sang Pencipta, Sang Maha Kuat.
bukannya mereka, karena sejatinya mereka juga makhluk. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin segini aja dulu video kali ini. Sebelumnya terima kasih banyak buat Gubuk Klinik udah bikin video seperti ini untuk saya dan juga teman-teman semua. Oke, segitu aja dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.